الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. Pada pertemuan kita di pagi hari tadi, kita sampai kepada topik pembicaraan tentang gurauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, apakah harus dengan kita kalau pada waktu kita bercakap itu berarti zikir? Kalau pada waktu kita melangkah berarti mengarah ke arah masjid? Kalau pada waktu dengan melihat berarti kita memandang dan juga menatap Al-Quranul Karim dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah? Apakah kita harus seperti itu? Atau inna fi dinina la fushah, dalam agama kita masih ada longgarnya, yang dengan kita boleh bercanda, yang dengan kita boleh bergurau, sebagaimana dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu bergurau dengan para sahabat, yang walaupun dalam gurauan antara sesama, antara satu dengan yang lain, tapi dengan beliau tetap la yaqulu illa haqqa. Sampai pada tahap berdusta tidak, menipu tidak, memperi tidak, mencerca tidak. Setakat bergurau itu dipersilahkan. Itu pun juga sa'atun wa sa'ah, hanya daripada masa ke masa. Seorang perempuan, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kita yang ke-144, seorang laki-laki meminta tunggangan untuk berperang fisabilillah. Nabi kita bersabda, ini hamiluka ala wadadinakatin, aku akan bagikan kepada kamu, aku akan bagikan tunggangan kepada kamu berupa anak daripada unta betina. Jadi sahabat tadi itu menangkap daripada pembicaraan yang Nabi kita sampaikan, anak unta betina. Untuk apa anak unta betina? Ini anak berperang, takkan dengan kita menggunakan anaknya. Nabi kita bersabda, tidakkah unta yang besar itu pun juga daripada anak unta betina? Ini bahasa yang seperti itu, seperti Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita bersabda, Ammar, kamu sakit mata, kamu tak boleh makan buah tamat, itu bahaya dengan kesehatan kamu. Jadi kata Sayyidina Ammar, ya Rasulullah, yang sakit itu sebelah sini, sebelah kiri. Sementara aku makan tamar khas sebelah kanan, insya Allah tidak ada kesannya. Nah, lebih kurang seperti itulah. Atau dengan baginda bercanda juga bergurau dengan seorang perempuan ajus, pada waktu meminta kepada baginda agar Allah anugerahkan surga kepadanya. Doakanlah saya agar aku termasuk daripada di surga. Nabi kita bersabda, makci perempuan tua tidak masuk surga. Perempuan tadi itu terperanjat. Ini bukan ucapan daripada sebarang orang. Kalau daripada sahabat, kalau daripada kawan, kalau daripada keluarga mungkin oke-oke saja. Tapi kalau pada waktu Nabi kita mengatakan tidak bakalan masuk surga, itu berarti serius. Perempuan tadi itu menangis, betul-betul sedih dan kecewa dengan ucapan daripada baginda seperti itu. Nabi kita panggil, makci, tuh. Memang di dalam surga nanti tak ada lagi seseorang pada usia lanjut. Tuh tak ada macam usia tuh sekarang ini. Pasti dan pasti tuh pada masa masuk surga nanti akan menjadi syabah, akan menjadi muda, juga akan menjadi macam pada masa usia 33 tahun. Gurauan seperti itu oke. Jadi tadi pagi dengan kita ceritakan tentang sahabat yang bernama Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang kita riwayatkan di sini menceritakan tentang salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Zahir. Nabi kita bersabda, Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Jadi Sayyidina Zahid adalah orang kampung kita, sedangkan dengan kita adalah orang kota kepadanya. Satu cerita yang diriwayatkan di sini, kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyati. Di antara daripada kejadian yang pernah berlaku dengan Sayyidina Zair, beliau menghadiahkan sesuatu daripada kampung. Qala fa yujahizuha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruj. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu
wa kana yuhibbuhu, sesungguhnya baginda Nabi sangat-sangat mencintai Sayyidina Zahir, wa kana rajulan jamiman, dan beliau adalah merupakan seorang laki-laki yang huduh sungguh, huduh yang sangat-sangat ketara. Qala fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu, pada suatu ketika Nabi kita menjumpai Sayyidina Zahir di saat lagi sedang sibuk bertransaksi di pekan. Nabi kita peluk Sayyidina Zahid daripada belakang tanpa bilang saudari. Qala ihtadarahu min khalfihi wa huwa la yusira. Nabi kita peluk Sayyidina Zahid daripada belakang sedangkan dengan beliau tidak melihat. Faqala man hadza, ini siapa nih? Tolong lepaskanlah aku. Jangan dipeluk macam nih, lepaskanlah aku, lepaskanlah aku, lepaskanlah aku. Jadi pada saat ketika Sayyidina Zaid tengok ke belakang, ternyata perasan yang memeluk beliau itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika Nabi kita peluk, Nabi kita bersabda, "May yashtari minni hadzal abda?" Siapa yang nak beli hamba saya nih? Ayo, aku nak lelong nih. Siapa nak beli? Siapa yang nak beli? Aku lelong hamba sahayaku nih. Jadi kata Sayyidina Zaid, ya Rasulullah, kalau aku yang bakalan akan dilelong, idzan tajiduni kasida, pasti takkan ada orang yang nak membeli aku nih hodoh. Nabi kita bersabda, innaka laghalen, sesungguhnya kamu tuh mahal di sisi Allah. Allah tidak tengok pakaian kita, tidak tengok rupa kita, tidak tengok penampilan kita, jabatannya, keuangannya, kedudukannya, harta, tahta. Nabi kita bersabda, yang jadi tatapan pandang Allah Jalla Jalaluh itu adalah a'malukum dengan qulubukum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan juga dengan harta yang kita miliki. Banyak sedikit harta kekayaannya tidak ada perbedaannya di sisi Allah. Seandainya dunia yang kita miliki yang membuat kita jadi samsing, yang membuat manusia jadi sombong, yang membuat manusia jadi ego, itu sebagai satu kemuliaan, tentu Allah tidak akan memberikan kekayaan tersebut itu kepada orang-orang kafir, manusia yang mensekutukan Allah Jalla Jalaluh. Sebab karena dunia la tazinu janaha ba'udah, tidak setimbang dengan sayap nyamuk di sisi Allah Jalla Jalaluh. Allah bagikan kepada sesiapa saja. Siapa yang mencarinya, siapa yang bersungguh-sungguh, sesiapa saja yang mengusahakan, yang menggunakan waktu, tenaga dan pikirannya, Allah akan anugerahkan dunia kepadanya. Baik dia orang soleh, fasik, kafir, muslim, itu tidak ada perbedaannya. Innaka laghalen, sesungguhnya kau itu mahal sungguh di sisi Allah. Jadi daripada permulaan cerita setelah Nabi kita peluk, lepaskan aku, tolonglah, jangan begini, lepaskanlah aku. Setelah Sayyidina Zaid perasan yang memeluk tadi itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sudah tidak peduli. Oh, ini satu kehormatan. Mana ada Sayyidina Abu Bakar pun tak pernah dapat pelukan seperti itu. Sayyidina Umar juga tidak pernah. Ternyata dengan Sayyidina Zaid Nabi kita peluk, kata beliau, aku tak peduli saat ketika belakangku berada di dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gurauan, canda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebahagian daripada sahabat beliau. Pernah pada suatu ketika juga dengan Sayyidina Nuaim atau dengan Sayyidina Zahir sendiri datang ke Madinah, bahwa kalau dengan bahasa kita sekarang, kita belikan apple, misalnya kita belikan mungkin seumpama tembikai, kita berikan seumpama mangga, seumpama dengan musang king, ayam king, kambing king, jenis-jenis durian yang seumpamanya. Jadi pada waktu itu datang kepada baginda, ini hadiah ya Rasulullah daripada saya. Nabi kita pun seronok dapat hadiah daripada salah seorang sahabat, daripada Sayyidina Nuaim. Tapi tak lama kemudian datang tuan kedai, pedagang buah tadi itu, mengambil duitnya. Jadi kata Sayyidina Nuaim, ya Rasulullah tolong dibayar duitnya dulu. Nabi kita tadi kan ketawa kan dia tadi itu, kenapa aku yang disuruh membayar? Ya Rasulullah, saya memang teringin sungguh agar dengan begitu dapat menikmati buah-buahan semasa, dengan evalnya, dengan zabibnya, dengan tamannya, tapi aku tak ada duit.
maka saya jual nama baginda untuk membeli dengan pedagang buah tadi itu, yang nanti baginda akan membayar. Nah, Nabi kita tersenyum dengan gurauan yang seperti itu. Itu diantara daripada gurauan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beranjak kepada tajuk yang berikutnya, itu berkenaan dengan syair, ucapan syair, puisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang ke-146. Qala laha man kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in minasy-syi'ri. Itu dengan siapa saja di antara daripada sahabat yang Nabi kita kadang-kadang yatamatsal, menyanyikan, melantunkan syair dan puisinya. Qalat kana yatamatsalu, sesungguhnya Nabi kita menyanyikan syair Sayyidina Abdullah ibn Rawaha. Sayyidina Abdullah bin Rawaha, beliau adalah merupakan salah satu daripada 3 orang penyair baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dengan Sayyidina Hasan bin Sabit, yang kedua dengan Sayyidina Ka'ab ibn Malik, yang ketiga dengan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Di mana di antara daripada para sahabat yang bertiga itu, kalau pada saat ketika ada delegasi datang daripada mana-mana saja, macam seperti adat istiadat kita di Negeri Sembilan atau dahulu-dahulu, tidak pasti. Yang kalau pada waktu kita melamar, kita kena berpantun dulu. Kemarin pun juga macam tu. Jadi pada waktu kita jumpa dengan esko kerajaan, pantun dulu permulaannya. Pantun persilahkan kita duduk, pantun persilahkan kita masuk. Jadi seperti itulah dengan 3 orang sahabat Nabi. Kalau pada waktu ada delegasi yang datang daripada luar, maka mereka akan disambut dengan syair. Pada suatu ketika, nanti dengan riwayat akan kita riwayatkan, pada suatu ketika dengan Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ini dikatakan adalah merupakan sahabat Nabi kita yang paling pengecut. Kalau yang paling berani seumpama Sayyidina Khalid ibn Walid, Sayyidina Amr ibn al-As, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tapi yang paling pengecut pun juga ada Sayyidina Hasan bin Sabit. Tapi dengan beliau punya keistimewaan, di mana dengan syair-syair yang beliau lantunkan itu isi dan kandungannya menyanjung dan memuji Islam, menyanjung dan memuji iman dan yakin. Dan juga pada masa yang sama Nabi kita bersabda, kesan daripada syairnya Hasan bin Sabit ini itu lebih tajam daripada ujung mata tombak. Jadi kalau pada itu beliau menyerang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau adu argumentasi dengan syairnya, maka dengan serangan dengan ucapan syair daripada Sayyidina Hasan bin Sabit itu lebih tajam daripada ujung mata tombak. Jadi pada satu ketika setelah Nabi kita meninggal dunia, Sayyidina Hasan melantunkan syair di Masjid Nabawi. Yang sekarang ini tidak boleh syair-syair semacam itu dilantunkan, yang walaupun sanjungan dan pujian kepada baginda. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi sanadi anta ba'dallah imuntamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyad ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hana ya taiba ya taib. Lebih kurang jenis-jenis yang seperti itu. Begitu dengan kita tanya sama sahabat kita daripada Perlis, ternyata dengan fatwa yang mereka keluarkan, tak boleh, jangan itro, jangan melampau menyanjung dan memuji baginda sebelum dengan kita menyanjung dengan syair, dengan sanjungan dan juga dengan pujian. Baginda telah mendapatkan sanjungan istimewa daripada Al-Quran, mendapatkan sanjungan istimewa daripada Allah Jalla Jalaluh. Di samping, ingat, jangan lupa 3 nama penyair baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menyanjung baginda Nabi, baik pada waktu di hadapan delegasi atau juga pada waktu dengan mereka berada di dalam masjid. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah ibni Rawaha. Maka pada waktu asik-asiknya Sayyidina Hasan bin Sabit itu melantunkan syair di dalam masjid, dibentak-bentak sama Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar ini sahabat Nabi kita yang paling serius, tanah benda-benda yang namanya gurauan atau seperti apa, itu straight orangnya. Kalau seandainya ada kurang asam sedikit atau seandainya agak sedikit kurang sopan di hadapan baginda Nabi, izinkan saya nak penggalkan kepalanya ya Rasulullah. Itu Sayyidina Umar. Sehingga dengan ketegasan Sayyidina Umar tadi itu, ada dengan sebagian daripada sahabat Nabi sangat-sangat risau kalau nanti pada suatu ketika Sayyidina Umar ini akan menjadi khalifah. Pada waktu Nabi kita masih hidup saja, minta izin kepada baginda untuk penggalkan lehernya. Bagaimana kalau pada waktu jadi khalifah? Bagaimana kalau pada waktu jadi pemimpin? Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala sempat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tuanku khalifah cadangkan untuk jadi pengganti kalau dengan tuanku meninggal dunia? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya Umar lah tentunya. Umar. Oh, tak ada pilihan lain kah? Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seperti mengingat-ingatkan dan juga mengancam pada masa yang sama. Nanti awak, kalau dengan bahasa kasar, nanti dengan anda, dengan awak akan cakap seperti apa di hadapan Allah pada waktu kau lantik Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah kami. Jadi kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Atukhawifuni billah?" Apakah kamu menakut-nakutkan aku dengan Allah? Aku akan jawab di hadapan Allah, aku melantik seorang pemimpin yang paling adil dan juga yang paling bijak dan juga yang paling bertanggung jawab dengan tugasnya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, setelah Sayyidina Umar terpilih sebagai khalifah, ternyata tidak ada yang lebih pengasih, tidak ada yang lebih penyayang, tidak ada yang lebih bertanggung jawab, tidak ada yang lebih adil, bukan setakat kepada rakyat, bukan setakat kepada sahabat, sampai kepada seumpama binatang-binatang ternak pun mendapatkan tumpuan perhatian daripada Sayyidina Umar. Saya khawatir kalau sampai ada di antara daripada onta sedekah yang terprosok kakinya, itu akan dipertanggungjawabkan Allah kepadaku nanti pada hari kiamat. Kenapa kau tidak perbaiki jalanan untuk laluannya? Itu Sayyidina Umar. Jadi pada waktu Sayyidina Umar tengok Sayyidina Hasan, saya tidak pasti nyanyian lagu syair seperti apa yang dinyanyikan. Jadi katakan saja macam kita bersyair sekarang ini di dalam masjid, katakan dengan Sayyidina Hasan bin Sabit lagi melantunkan syair, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ashtuqna lik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Jadi kata Sayyidina Umar, api masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulu syair? Di Masjid Nabawi kah kalian menyair, melantunkan nyanyian, puisi? Rupa-rupanya yang paling pengejutan itu jadi berani di hadapan Sayyidina Umar pada saat ketika itu. Aku berkeseda, aku bernyanyi, lantunkan syair di hadapan insan yang lebih mulia daripada awak dan aku. Di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita restu, diam Sayyidina Umar. Di antara daripada sifat Sayyidina Umar, karena waqafan indal haq. Sayyidina Umar tidak pernah melangkahi kebenaran dengan siapapun kebenaran, yang walaupun kebenaran itu daripada budak kecil, yang walaupun daripada rakyat jelata, yang walaupun daripada orang miskin, yang walaupun daripada seorang wanita yang tidak mempunyai otoriti, yang tidak punya wewenang. Kalau kebenaran itu memihak kepada Sayyidina Umar, maaf kepada orang berkenaan, maka dengan Sayyidina Umar akan patuh dan taat. Waqafan indal haqi. Nabi kita bersabda, wa asyadduhum fil haqi Umaru, dan yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mimbar di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Khutbah disampaikan daripada berbagai topik pembicaraan sampai kepada masalah mahar. Jadi pada waktu itu kena melihat suasana di Madinah itu dengan waris atau dengan orang tua perempuan sesuka hati mereka untuk meminta mahar kepada calon menantu. Yang mintanya banyak, yang mintanya sedang, yang mintanya lebih banyak. Mungkin dengan bahasa kita minta 1.000, 10.000, 100.000. Suka hati aku lah. Kalau anak kita cantik,
seksi, apalagi kalau sudah menjadi ketua apa atau pengurus siapa, pasti dan pasti mahalnya, mas kawinnya mahal. Jadi Sayyidina Umar nak batasi, kita buat mahar misal, jangan sampai ada di antara daripada rakyatku yang dengan mas kawinnya lebih daripada hitungan sekian dinar atau sekian dirham. Bangkit seorang makcik tua daripada sudut masjid, laisa dzalika min hakika ya Umaru. Hei Mar, kamu tidak punya wewenang untuk buat aturan macam itu. Umar terdiam. Itu kira-kira kalau di kita dokter sudah kena hantar bukit aman ya kalau berani memprotes macam itu. Itu bukan haknya Tuan, hai khalifah. Jadi perempuan itu berhujat, berargumentasi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtana wa isman mubina. Kalau sampai mas kawin yang kita berikan kepada calon istri kita tuh kintar, sampai sekian kintar, sampai sekian tan emas sekalipun, tetap tidak selayaknya kau ambil balik pemberian yang kau berikan. Sayyidina Umar langsung terdiam. Sebagian daripada sahabat, kenapa beliau tidak bertindak kepada wanita tadi itu? Tegur beliau tengah orang ramai, bukan saja berdua-duaan di depan khalayak orang ramai, di hadapan para sahabat, di hadapan para tabi'in. Jadi kata Sayyidina Umar pada waktu ditanya kenapa tidak dihantar ke Bukit Aman saja perempuan itu, kenapa tidak dijatuhkan hukuman subatan itu juga pukulan? Jadi kata Sayyidina Umar, macam mana Umar tak nak mendengar percakapan dan nasihatnya atau dengan kritikannya, yang pada waktu dia mengadu kepada Allah, Allah turunkan ayat mendengar ratapan hati dan juga dengan bantahannya. Itulah dengan Sayyidatuna Khawlah dalam firman Allah yang berbunyi qad sami Allahu allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar ratapan, keluhan atau kritikan daripada seorang perempuan yang mengadukan tentang suaminya. Takkan Umar tidak mendengar tentang rintihan atau juga tentang kritikan daripada wanita tadi itu di saat dengan Allah Jalla Jalaluh mendengar ratapan dan juga dengan ucapannya. Kembali, jadi pembicaraan yang kita bicarakan sekarang, masih ada waktu kita dalam 7 menit sebelum kita bagi laluan adzan Isya. Apakah Nabi kita pernah memperkatakan kata-kata syair? Kana yatamassalu bi syi'ri Ibni Rawahah. Sayyiduna Abdullah bin Rawahah ini adalah juga terpilih sebagai panglima perang pada perang Mu'tah. Pada perang Mu'tah macam mana? Baginda bersabda, bendera perang itu akan dibawa oleh Sayyidina Haris bin Zaid, Usama bin Zaid bin Harisah. Usama bin Zaid itu adalah anak kesayangan baginda, anak kesayangan baginda Nabi, anak kesayangan baginda Nabi bin kepada anak kesayangan baginda juga. Hibbu Rasulillah ibni hibbi Rasulillah, Sin Usama bin Zaid. Zaid bin Harisah yang pernah menjadi anak angkat kepada baginda. Kemudian selanjutnya itu diharamkan oleh Al-Quran. Kalau dengan Zaid bin Harisah tewas, gugur di medan perang, maka Nabi kita bersabda, bendera perang akan diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Kalau ternyata dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini juga mati terbunuh syahid fisabilillah, bendera perang nanti akan diambil oleh Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ternyata tewas juga, maka itu ikut kesepakatan daripada pasukan yang akan dipilih oleh mereka, siapa yang akan bakalan menjadi panglima perang mereka pada saat ketika itu. Jadi peperangan berlangsung melawan pasukan Rom seperti yang Nabi kita sebutkan satu persatu dengan urutannya. Gugur tewas yang pertama Sayyidina Zaid bin Harisah, anak kesayangan baginda Nabi, menyusul dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, dan juga dengan yang ketiga dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang walaupun tangan kanan sudah terputus,
tuh dipapah dengan tangan kiri, terputus dengan kedua belah tangan, dipapah dengan perantaran kedua belah bahu, sehingga Nabi kita bersabda memberikan cerita atau menginformasikan tentang hakikat yang sebenarnya. Aku melihat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang mendapatkan julukan sebagai Ja'far At-Tayyar terbang bersama para malaikat di dalam surga. Itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nabi kita bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan, masakan untuk keluarga Sayyidina Ja'far. Innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Mereka telah ditimpa oleh sesuatu yang menyibukkan mereka. Memberikan makanan masakan kepada keluarga yang ditimpa musibah. Pada waktu peperangan itu berlangsung, Nabi kita di Madinah dia khalayak orang ramai menceritakan macam seperti dengan reporter. Minta maaf sedikit, taklah mirip-mirip sangat, tapi lebih kurangnya macam tuh. 7, macam itu. Nabi kita bagi komen. Itu yang walaupun Nabi kita di Madinah, tapi Nabi kita melihat betul perjalanan perangan yang sedang berlangsung pada peristiwa Mu'tah. Mu'tah adanya di Jordan. Jadi pada waktu itu dengan terbunuhnya sahabat Nabi kita yang pertama, panglima perang Baginda yang pertama itu adalah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Nabi kita beritahukan pada saat ketika itu juga nyusul dengan yang kedua, nyusul dengan yang ketiga, terus bendera perang diambil oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Jumlah pasukan Islam hanya setakat dalam 3.000 orang sahaja, sedangkan pasukan Rum tidak kurang daripada dalam 250.000. Ternyata yang 3.000 orang tadi itu dapat diselamatkan oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Diselamatkan seperti apa? Mereka pada akhirnya menang pada waktu daripada kematian yang pasti. Ternyata pasukan yang 3.000 orang dapat diselamatkan dengan baik. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Khalid ibn Walid Sayfullahil Maslul radhiyallahu taala anhu. Itu kejadian pada peristiwa Mu'tah yang walaupun mereka tidak sanggup untuk melumpuhkan serangan dan mengalahkan pasukan Rom, tapi dengan kaum muslimun 1:80. Siapakah? 2.005, 3.000 orang. Jumlah bilangan pasukan musuh ada dalam 250.000. 3.000 orang, jumlah bilangan musuh 250.000, 1:80. Ternyata yang satu ini dengan 80 orang masih belum mampu untuk mengalahkan yang satu. Selamat pasukan tadi itu dengan kehebatan Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Nangis tak apa, ini daripada sahabat kepada sahabat, sedih rasanya, dimana dengan rasa sedih dan juga dengan rasa kecewa pada detik-detik terakhir beliau, di mana saja beliau menjadi panglima perang, peperangan yang mana saja, apakah dengan Parsinya, apakah dengan Romawinya, atau dengan pasukan-pasukan lainnya, selama beliau yang mendapatkan amanah untuk menjadi perang, menjadi panglima perang, itu tidak pernah kalah. Sayyidina Khalid bin Walid menceritakan ini dengan batang tubuh kok hampir tidak ada dalam ukuran 3 ke 4 jari yang terselamat daripada parut. Sini sudah penuh, muka, belakang, tangan, kaki, semuanya. Katakanlah hatta di bagian kemaluan pun, hatta di bagian kemaluan pun tidak terselamat daripada serangan besi, tajam, pisau, pedang, atau juga dengan seumpama tombak. Sampai di bagian kemaluan pun juga ada parut. Tak ada bagian yang mulus bersih macam kita. Sini parut. Tapi ternyata Allah takdirkan Sayyidina Khalid bin Walid bukan meninggal dunia di medan perang. Meninggal dunia di atas pembaringan. Itu yang paling menyedihkan beliau. Kenapa aku tidak gugur syahid di medan perang? Kenapa tidak terbunuh fisabilillah? Allah yang maha berkehendak dengan segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, inna astaka kalimatin qalaha syair. Kata-kata yang paling jujur yang pernah diperkatakan oleh seorang penyair itu adalah perkataan daripada Labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Sesungguhnya ketahuilah segala sesuatu yang selain Allah itu adalah batil. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Itu sambungan daripada bait syair, perkataan daripada Labid, segala
kenikmatan, segala sesuatu, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki yang selain daripada Allah Jalla Jalaluhu bahwa batil. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu yang selain daripada Allah itu batil. Nabi kita bersabda, segala sesuatu itu akan melengahkan, akan melalaikan, membuat dengan kita jadi lupa daratan, membuat dengan kita jadi mabuk kepayang, kecuali ila makana min dzikrillah, kecuali dengan zikir, dan juga dengan seorang alim yang mengajar, dan juga dengan seorang murid yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Jundub ibni Sufyan Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika pernah telunjuk tangan baginda Nabi terkena batu sampai berdarah. Qala padumiyat. Faqala hal anti, tidakkah betul kau tu cuma hanya sekedar telunjuk kaki yang terkena batu di jalan Allah. Jadi kamu tak perlu meratap, tidak perlu sedih, tidak perlu menangis. Kan kita kadang-kadang mungkin pada waktu kita nak memperbaiki motor kah, bagi kereta kah, atau pada waktu dengan kita nak bancu semen, terus dengan kita karena kita kurang hati-hati, atau pada waktu kita main geragaji, main cangkul, atau katakanlah ini santri lebih pandai daripada kita udah tua, dokter udah tua, ada 60-an. Jadi dengan kita nak khidmat kepada anak-anak, oke, sini, ini biar Tuhan yang belahkan, biar Tuhan yang kupas. Jadi pada waktu kita kupas mangga tadi, kupas terkena jaritan kita, berdarah lah. Kata anak-anak, kenapa Tuhan? Bagilah ke kami, biar kami yang kupaskan, biar kami yang potongkan. Tak mestilah itu dengan Tuhan. Jadi mereka beli kita karena kita mengupaskan buah tadi itu sampai luka. Ini pernah berlaku yang pada saat ketika jari tangan bagi Nabi itu luka, Nabi kita meratapi dan juga menyabarkan diri supaya jangan sampai ada terasa gundah, terasa kecewa, terasa kesal. Tak perlu sedih dan kecewa. Kamu itu terluka justru di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panas, kadang-kadang kita kepanasan. Ada salah satu daripada ulama kita yang bernama Al-Imam Al-Attar, Alauddin Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Ini diantara daripada ulama yang minat kegemaran untuk memiliki kitab itu luar biasa. Sampai sanggup untuk jual rumah, jual pakaian, jual harta. Dengar ada satu kitab baru, terjumpa dengan satu kitab karangan daripada ulama-ulama dahulu, berapapun harganya akan dibeli, berapapun harganya akan didapatkan atau akan beliau usahakan untuk memperolehinya. Pernah pada suatu ketika yang dimana dengan sebuah kitab itu dilelong dengan harga tidak kurang daripada dalam 60 dinar emas. 60 dinar emas nilai uang kita sekarang lebih kurang dalam 60.000 Rm. 60.000, ya biasalah rumah-rumah buruk barangkali bukan banglo lah. Pada saat ketika itu pun kemewahan dunia itu seperti apa. Jadi pada waktu itu beliau minta waktu selama 1 minggu. Setelah kitab tadi itu dibeli akan dibayar pada hari Khamis depan. Beliau balik tinggalkan kota Baghdad pergi ke Hamadan. Jadi pada waktu itu beliau lelong rumah beliau, ternyata ada peminat yang nak membeli dengan harga 60 dinar emas. Beliau beli jual rumah tadi itu untuk melunasi pembayaran kitab yang dibeli. Kitab seharga satu buah rumah, tak kisah. Kitablah teman yang paling setia, buat kita senang, buat kita senyum, buat kita bahagia. Dia bagikan maklumat kalau kita tinggalkan, dia tidak pernah mengopat kita. Kalau pada waktu kita duduk berteman dengan kitab, kitab akan mampu untuk memberikan keselesaan, ketenangan dan juga maklumat kepada kita. Pada masa yang sama tidak pernah jemu-jemunya dengan kita. Tengah malamkah kita nak baca, dia tidak pernah menolak. Jadi setelah Imam Hamadani ini meninggal dunia, ternyata dimimpikan oleh sebagian daripada ulama. Jadi ulama itu bermimpi tengok beliau di dalam sorga, yang sorga tadi itu dibuat desainnya semuanya daripada kitab. Bilik membiliknya, kamar mengamarnya, tembok menemboknya, semuanya bentuk kitab. Dan aku melihat Al-Imam Alauddin Al-Hamazani itu sedang asik belajar di dalamnya, baca buku, baca kitab. Jadi aku pun bertanya. Jadi kata beliau menjawab, aku minta izin dengan Allah
agaklah perkenankan aku di dalam surga macam kebiasaanku pada di dunia suka dan gemar membaca. Itu dengan sebagian daripada ulama. Jadi ucapan kepada sebagian ulama yang sedang sibuk, ini dah masuk waktu isya sudah. Oke, kita bagi laluan azan terlebih dahulu. Ingatkan, insyaallah nanti selepas salat isya Tuan Imam minta kami mau buat salat gaib. Kita bahas salat gaib umum saja untuk sahabat-sahabat kita. Hari ini yang meninggal dunia sahabat kita Ustaz Abdullah Baling, itu yang pertama mengaji kitab Sahih Bukhari dengan saya pada waktu di Mesir tahun 90-an atau sebelum 90-an lagi. Kemudian juga petang hari ini yang meninggal dunia adalah Syekhuna Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Jadi kita doakan mereka nanti sama-sama pada waktu kita melaksanakan salat gaib, dan niatnya kita niatkan kepada mereka berdua dan juga kepada muslimin muslimat yang sah untuk kita salatkan salat gaib di mana saja mereka berada. Oke, untuk Bilal azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تسبيح تحميد تكبير تهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Mungkin pengalaman pribadi kita masing-masing itu dalam berkali-kali dengan kita keringatan, dalam berkali-kali dengan kita berpeluh. Mungkin pada waktu kita bancuk semen, mungkin pada waktu dengan kita mengangkat bata dan batu, mungkin pada waktu dengan kita buat kerja harian kita sampai terpeluh. Tapi kira-kira pernah tak dengan kita terpeluh seketika dengan kita berada di jalan Allah? Luar biasa nilainya kalau pada waktu dengan kita keringatan sampai keluar peluh kita pada waktu kita i'tikaf di masjid. Luar biasa nilainya kalau pada waktu dengan peluh kita itu keluar seketika dengan kita lagi berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah sampai terpeluh sampai basah singlet atau juga dengan baju kita. Itu nanti dengan nilainya akan ditimbang sama dengan darah para syuhada pada hari kiamat. Begitu juga dengan dawat pen atau dengan dawat tinta daripada ulama akan ditimbang dengan darah syuhada nanti pada hari kiamat. Jadi salafun saleh dalam usaha atau juga pada waktu dengan mereka sedang berada di maktabah di perpustakaan, ini dengan pengajiannya, ini dengan zikirnya, ini dengan tasbihnya, ini dengan tilawahnya, ini dengan riwayatnya, sehingga sampai ada dengan sebagian daripada mereka yang heran, tak terasa panas ketika berada di bilik itu, tidak terasa segan, tidak terasa bosankah, atau tidak terasa letih lenguhkah? Di tempat yang sesempit itu, sudahnya sempit, gelap lagi. Jadi kata mereka menjawab, rasa sempit macam mana? Rasa gelisah seperti apa? Aku lagi sedang bersama baginda Nabi dan juga dengan para sahabatnya, sedang berbual-bual, membaca dan juga meriwayatkan hadis-hadis baginda yang diriwayatkan. Bagaimana dengan aku terasa segan? Bagaimana dengan aku terasa bosan? Bagaimana aku terasa tersiksa dan teraniaya? Yang seketika kumpulan daripada para malaikat senantiasa selalu bersama kami. Ini seperti kita di sini. Mungkin saja kalau kita lanjutkan, insyaallah kalau lanjut pun sampai pada pukul 9 sesuku. Boleh tahan 9 suku dalam setengah jam lagi. Ya Allah, ini dah keringatan nih, dah terpeluh dan ini lenguh, jenuh. Imam Muslim menurut setengah riwayat yang menjadi sebab kematian beliau itu disebabkan karena dengan beliau terlampau banyak makan buah tamar. Tak tahu kira-kira kebolehan kita makan buah tamar itu sampai dalam berapa biji? 10 oke, 50 oke. Kalau sampai 2-30 kilo boleh tak kira-kira dokter? Boleh sehat tak kira-kira? Jadi ceritanya dalam muzakarah bersama para alim ulama ada satu hadis ditanyakan kepada beliau. Ternyata beliau tidak temukan sanad daripada hadis berkenaan. Beliau minta waktu untuk mengulang hafalan, minta waktu untuk mengkaji dan juga menyelidiki tentang kedudukan hadis yang diriwayatkan tadi itu. Dikaji, yang dimana pada malam hari itu beliau katakan kepada keluarga, tolong jangan kacau aku, jangan ganggu aku nak belajar.
aku nak mengulang hafalanku dan juga dengan hadis-hadis yang pernah aku riwayatkan. Jadi pada saat ketika itu kata keluarga, kata sang istri, tapi bang, tadi ada orang bagi kita satu keranjang buah tamar. Sekeranjang besar, banyak, satu keranjang buah tamar. Oke, jadi katalah bawa sini. Sekeranjang tamar tadi itu diserahkan kepada Al-Imam Muslim yang menulis kitab Al-Jami'us Sahih, Bukhari, Muslim. Inilah yang saya maksud, imam yang kedua. Jadi dengan beliau sambil menelaahi kitab-kitab hadis, sambil mengoreksi, melihat dan juga mengamati itu dengan hadis-hadis yang diriwayatkan, sambil buka kitab, sambil buka lembaran kitab, sambil makan tamar, makan sampai subuh. Alhamdulillah hadisnya dapat bila jumpai. Pada masa yang sama buah tamarnya pun juga habis, satu keranjang habis dimakan pada malam hari itu, sehingga berdampak negatif dengan kesehatan beliau. Dikatakan asbab meninggalnya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala itu disebabkan karena terlampau banyak memakan buah tamar. Satu keranjang dalam satu malam, abang boleh bayangkan itu kira-kira bagaimana keadaannya. Kembali kepada tentang puisi. Qala, seorang laki-laki berkata kepada Sina Al-Bara ibn Azibin, aparartum, apakah kalian telah melarikan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pada peristiwa Hunain dan sebelumnya pada peristiwa Uhud. Ingin saya kongsikan malam hari ini, kita memang bercadang nak menghatamkan, tapi saya pun merasa tak bakalan boleh khatam. Makanya sekarang syarahnya ke sana kemari. Dua peristiwa yang menjadikan itu disebabkan karena ketidakpatuhan, ketidaktaatan para sahabat kepada baginda Nabi. Kesombongan dalam bidang apa saja itu akan membawa kepada kegagalan. Jangan sombong, jangan samsing, jangan belagak hebat. Itu akan membawa kepada benda yang tidak elok, akan membawa kepada hasil yang negatif. Waliyadzubillah. Apa yang menyebabkan pasukan tadi itu kalah pada saat ketika itu pada peristiwa Uhud? Semuanya tahu. Nabi kita berpesan kepada 50 orang sahabat pendekar ahli panah yang pemanah, dalam kondisi dalam keadaan seperti apapun jangan kalian tinggalkan tapak ini, namanya Jabalur Romat, artinya anak kaki gunung. Jangan kalian tinggalkan tapak ini, menang atau kalah, jangan kalian tinggalkan tapak anak bukit ini. Tapi disebabkan karena dengan putaran pusingan yang pertama, dengan percaturan ma'rakah, peperangan pada saat ketika itu memihak kepada kaum muslimin, dan juga dengan pasukan yang di bawah sudah berebut untuk mengumpulkan harta-harta rampasan, sehingga dengan mereka tanpa menyadari pesan daripada baginda, sudah terlupakan pesan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan posisi lokasi anak bukit tadi itu mereka tinggalkan, disebabkan karena dengan satu kesalahan saja, yang walaupun mereka berperang, pasukan perang itu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan satu kesalahan saja ternyata mereka jadi kalah. Bagaimana kira-kira kalau seperti di zaman kita sekarang, bukan satu kesalahan, bukan satu pelanggaran, 1001 pelanggaran. Macam mana pada waktu kita berdoa, macam mana pada waktu kita bermunajat, macam mana pada waktu kita meratap dan merintih-rintih di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Bukan Allah tak nak kabulkan doa daripada tu guru, doa daripada tuan-tuan imam, doa daripada para alim ulama. Akan tetapi disebabkan kena dengan bermacam-macam bentuk kemaksiatan yang berlaku, itu yang menyebabkan doa permintaan kita ditolak oleh Allah. Bala malapetaka yang Allah timpakan kepada dunia sekarang ini, itu asbabnya kemaksiatan dan kemungkaran yang berlaku di atas permukaan bumi. Wa yauma Hunainin, sangat berbeda ketara peristiwa Hunain dengan peristiwa Badar. Pada masa perang Badar, jumlah bilangan tidak lebih daripada 313 orang. Suasana dan keadaan serba tidak cukup dengan persenjataannya, tidak cukup dengan persiapannya, tidak cukup dengan pasukan dan juga dengan tenteranya. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Kenapa? Allah berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah."
Allah berikan kemenangan kepada kalian pada peristiwa Badar. Pada waktu kalian merasa lemah dan hina dina di hadapan Allah. Tapi pada masa peristiwa Hunain, pasukan ada 12.000 orang, lengkap dengan senjatanya, latihannya, sudah berhadapan berkali-kali dengan pasukan Rom. Takkan dengan kita kalah pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang kafir, berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Sehebat apa kira-kira orang kafir Quraisy? Sehebat apa kira-kira orang Arab? Pasukan Romawi dengan pasti saja ternyata dapat dilumpuhkan oleh pasukan para sahabat. Timbul rasa bangga, angkuh dan sombong pada saat ketika itu, dan itu direkamkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Dan pada peristiwa Hunain kalian merasa bangga dengan jumlah bilangan pasukan yang ramai, sehingga pasukan yang banyak tadi itu tidak boleh memberikan manfaat sedikit pun, memberikan kemenangan sedikit pun kepada kalian. Jadi insyaallah mudah-mudahan slogan kita ke depan nanti, slogan kita dengan slogan penuh mengharapkan perlindungan, penjagaan, pertolongan daripada Allah. Slogankanlah innallaha ma'ana. Slogankanlah Allah akan jaga kita. Jangan kita jaga kita, dokter. Kalau kita jaga kita ini lemah, kita ini kerdil, kita ini bodoh, kita ini kurang. Kalau kita jaga kita, siapa yang jaga kita pada waktu kita tidur? Siapa yang jaga denyutan jantung kita pada waktu kita lagi sedang santai? Siapa yang jaga kita pada waktu kita dalam keadaan sakaratil maut? Insyaallah itu dua ibrah dan juga dua pelajaran yang dalam keadaan merasa mampu dan boleh ternyata membuat mereka jadi kalah, tapi pada waktu mereka merasa hina dina, betul-betul merasa kerdil di hadapan Allah, Allah berikan pertolongan kepada mereka. Bi'alpin dengan 1000 daripada para malaikat, bisalasati alapin dengan ayat yang kedua, bihamsati alapin asalnya 1000 jadi kepada 3000, jadi kepada 5000 yang menolong mereka pada saat ketika itu. Allah akan mampu, Allah Maha Kuasa untuk mengatasi COVID-19 yang telah membabitkan kita, merubah SOP salat yang kita laksanakan. Tadi kami makan di kedai makan nasi dagang atas tol. Saya tengok meja penuh rapat. Masya Allah, tabarakallah. Mereka sampai tertanya-tanya, pada waktu di kedai makan kalian rapat, kenapa tak jaga jarak macam pada tu kalian di rumah Allah Jalla Jalaluh? Itu tak tahu jawabannya macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya kita berhenti pada pukul 9 sesuku. Sabar, tabah. Apakah kalian telah melarikan diri meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kata Isna Barata, demi Allah tidak. Mawala, Nabi kita tidak berpaling. Yang berpaling, yang kucar kacir daripada medan perang itu adalah Sur'anun Nas. Orang-orang yang tidak punya pendirian, orang-orang yang keburu-buru meninggalkan lokasi. Sur'anun Nas itu, misal seperti hari Jumat tadi itu, baru aja Imam Salam, udah keluar. Assalamualaikum warahmatullah. Belum sempat lagi Imam Salam yang kedua, udah berembus dah daripada masjid. Sudahnya datang terlambat, duduk dekat pintu situ, dekat parking kereta, salatnya di sana. Tapi begitu dengan Imam sudah salam, lebih awal baliknya daripada semuanya. Itu disebut dengan Sur'anun Nas. Sementara seumpama kibaru sahabat Al-Ashar Al-Mubasyirin bil Jannah itu tetap saja mereka stabil bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala talaqathum Hawazin. Hawazin adalah warga Saqif, masyarakat Taif. Pasukan baginda yang berjumlah 12.000 orang tadi itu 10.000 daripada Madinah dan 2.000 di kalangan masyarakat Mekah yang masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah. Jadi pasukan semuanya dengan senjata lengkapnya berjumlah 12.000 orang. Begitu sampai ke perkampungan Taif, mereka hujankan panah, tombak dan juga dengan senjata tajam mereka dengan panah, dengan tombaknya, sehingga dengan pasukan yang ramai tadi itu menjadi kucar kacir. Ya Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatih. Sedangkan Nabi kita berada atas tunggangan bagal atau dengan keledai bigal beliau, dan Abu Sufyan ibnul Haris ibni Abdul Muttalib akhidun bili jamiha. Sedangkan dengan Sayyidina Abu Sufyan bin Haris
radhiyallahu anhu memegang lijam tari kuda bagi Nabi. Nabi kita bercakap di khalayak orang ramai, seketika dengan serangan bertubi-tubi, baik itu dengan senjatanya, dengan panahnya, dengan pedangnya, dan juga dengan tombaknya. Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak pernah berbohong. Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Silahkan Jabar. Jadi kalau gitu seperti yang kengkong, yang pernah nonton film kongkong macam mana? Pada tuh kengkong beraksi menumbangkan serangan daripada harimau kah, daripada dinosaur kah, itu ya tontonan anak-anak. Tapi yang tua pun juga ikut menonton juga. Jadi setelah dinosaur tadi itu dibalik sama kengkong, dia tumbuk, dia tampar sampai mati. Maka dengan kengkong tepuk-tepuk dada, dengan rasa bangganya. Nabi kita tidak seperti itu, tapi Nabi kita memperkenalkan diri di khalayak orang ramai, yang walaupun dengan sebagian daripada para sahabat Nabi sudah kucar kacir pada saat ketika itu. Ana nabiyyun la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Ini juga diantara daripada syair yang pernah Nabi kita lantunkan. Lanjut, dalam peristiwa Umratul Qadha ini pada tahun ke-7, tahun ke-6 pelaksanaan Umrah Hudaybiyah, tapi ternyata itu digagalkan oleh orang-orang Quraisy. Wabnu Rawahah yamsi, sedangkan Sayyidina Abdullah bin Rawahah berjalan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul khalu banil kufari an sabilihi, khalu bagi laluan orang-orang kafir daripada jalanannya, khalu banil kufar an sabilihi al yauma nadribukum ala tanzilihi, khalu artinya biarkan hai orang-orang kafir dengan laluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari inilah nadribukum, kami akan menyerang kalian ala tanzilil Quran, kami akan membelanya, yang walaupun sampai kepada tahap sampai kepada pertarungan mati sekalipun. Darban yuzilu alhama an makilihi, itu dengan pukulan, dengan serangan yang akan menanggalkan kepala daripada tempatnya. Qala wa yudhilul khalila an khalili, dan akan membingungkan kekasih dengan kekasihnya. Qala lahu Umaru ya ibn Rawahah, cukup nyair pula, nyanyi pula di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya ibn Rawahah, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam Al-Masjidil Haram kau katakan syair. Nabi kita bersabda, biarkan saja dia ya Umar, biarkan saja dia Umar, panahia sesungguhnya kata-kata syair puisi daripada Sayyidina Abdullah bin Rawahah tadi itu asra'u fihim min nadhin naili, itu lebih cepat kesannya daripada sentuhan ujung panah atau ujung tombak. Riwayat yang sama daripada Sayyidina Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala jalastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara min mi'ati marratin, aku duduk dengan baginda lebih daripada 100 kali. Karena ashabuhu yatanashaduna syi'ra, tak tahulah orang Perlis dengarkah yang ini atau tidak. Sesungguhnya mereka melantunkan syair di dalam masjid. Kasidahan, nyanjung puji Nabi. Nabi kita disanjung dari puji, dan kita suka dengan sanjungan dan juga dengan pujian. Sahabat baginda menyanjung baginda, memunasyarakan, melantunkan syair puisi di hadapan baginda. Wa yatadzakaruna asya, dan juga dengan mereka menyebut dan juga mengingat memori masa silam dan juga masa lalu mereka. Bin amril jahiliyati, daripada perkara jahiliyah. Sedangkan dengan baginda duduk sakit, duduk senyap di hadapan mereka, dan kadang-kadang Nabi kita senyum. Di antara daripada syama'il Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena idza takadu dunya, apabila mereka menyebut tentang dunia, Nabi kita juga menyebut bersama mereka. Wa in dzakarul akhirata, kalau pada itu mereka menyebut tentang akhirat, Nabi kita juga akan menyebut bersama mereka. Wa idza tahiku, dan apabila mereka ketawa, Nabi kita senyum.
begitu harmoni, begitu insijam, begitu ramah baginda dengan para sahabat. Tak pernah Nabi kita membentak-bentak mereka kalau pada itu mereka syairan. Tidak pernah Nabi kita membentak-bentak atau juga menghalau mereka kalau pada itu dengan mereka bergurau juga bercanda. Kalau seandainya sesuai dengan apa yang Nabi kita inginkan, Nabi kita akan berkongsi, akan berbual-bual dengan mereka, berborak-borak. Ada bahasa borak-borak? Berborak-borak dengan mereka. Kalau tidak pun Nabi kita senyum di hadapan para sahabat. Ini diantara daripada syama'il. Baik dengan jenjang usia kita seusia 60 tahun. Saya menjelang masuk pada 61, 50 tahun, 40 tahun. Kalau kita sudah punya cucu ramai sekalipun, tetap saja kita punya sifat ramah tamah dengan mereka. Yang sehingga tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Semuanya menyimpan rasa mahabbah, rasa hormat dan ta'zim kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mar rakib wal markub. Pada suatu ketika Nabi kita macam jadi tunggangan. Ditunggang sama siapa? Ditunggang oleh Sayyidina Hasan dan juga Husain. Tuan. Naik. Oke, ini kuda nih. Ayo cepat naik. Di kita pun bawa lah. Macam seperti lembu lah, macam seperti kambing lah. Mungkin kalau kita ada gurau lagi, pinggir. Oke, bagi laluan. Naik semuanya. Cucu yang naik bukan maknya. Maknya naik, terolah kita, tak boleh. Nah, jadi kalau nak minta kendong, jadi jangan sampai kita kena udah tua, kena kita ada wibawa, ada pengaruh, sampai anak cucu dah tak berani dekat dengan kita. Begitu kita datang semuanya senyap, diam, assalamualaikum. Papa siap. Papa tak boleh. Jadi mereka terasa bebas betul kalau pada waktu kita ada keluar. Kalau pada waktu kita di rumah semuanya sepi, benih, tenang. Nabi kita tidak seperti itu. Nabi kita pernah jogging dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kita pernah sujud ditunggang oleh Sayyidina Hasan. Minta maaf sekedar nyimpang karena itu adalah ketentuan hukum. Kata Tuan Imam Syekh, kami diserang sama jamaah karena tu imam tak bagi orang tua bawa anak masuk masjid. Bukan cerita COVID-19 ini dulu-dulu lagi, dah 5-6 tahun yang lalu. Jadi tu imam tak bagi sebab anak-anak main di masjid. Jadi kata orang ramai kepada tu imam, kenapa tu imam tak bagi anak-anak pergi masjid? Itu di zaman Rasulullah Sayyidina Hasan Husain pergi jaga masjid. Takkan tu imam tak bagi. Jadi pada tu imam tu jadi kebingungan nak berargumentasi seperti apa. Itu ditanyakan, saya tak katakan, memanglah di zaman baginda Nabi SAW, Sayyidina Hasan Husain juga datang atau dibawa ke masjid. Tapi Sayyidina Hasan Husain di zaman baginda tak kacau sesiapa. Mereka cuma hanya kacau baginda Nabi sendirian saja. Anak-anak kita sedang kacau semuanya. Lari sana, lari sini, pusing sana, pusing sini. Di samping itu Sayyidina Hasan Husain, putra putri kita bukan Hasan Husain. Lain, beda, Ki Asma Al-Farid. Jadi mereka hanya sasarannya kepada Nabi. Nabi kita sujud. Ya Allah, lamanya. Ada apa kira-kira? Apakah Nabi kita sana kena colek sama teroris? Jadi sebagian sahabat risau. Sebab di Madinah ramai di kalangan orang-orang munafik. Kenapa Nabi kita tak bangkit? Ada salah seorang sahabat daripada belakang bangkit awal. Rupa-rupanya Nabi kita lagi sedang ditunggang oleh cucu beliau. Selepas bangkit tengok Nabi kita lagi sedang ditunggang oleh Sayyidina Hasan atau Husain, sahabat itu langsung balik sujud lagi. Sujud sampai Nabi kita bangkit. Lepas salam Nabi kita katakan, saya tahu kerisauan daripada kalian, tapi saya merasa cucu saya belum merasa puas lagi untuk menunggang aku. Karena itu aku lamakan sujud pada saat ketika itu. Macam tu Bang Azri, macam tu Bang Aib, keramah tamahan baginda dengan anak dan cucu. Jadi jangan segan tampaklah jenggot dah putih dukung anak. Dokter asik dukung anak, cucu belum lagi. Nanti tasbihan anak lagi, ya Allah ya Rahman Rahimin. Udah 14 dah anak. Cucu belum dapat lagi. Dokter kena doakan mudah-mudahan ni yang belum dapat anak, murah rezekinya, panjang umurnya, sehat afiat. COVID-19 ni segera balik kembalilah kalian ke Wuhan situ. Baliklah. Sebenarnya dia sudah tak ada.
Dia sudah pergi lama dan meninggalkan kita. Cuma kita terhantui dengan perasaan saja. Kita takut dengan bayan kita sendiri. Dan kita su'adzan, buruk sangka dengan Allah. Kalau di rumah Allah kita tidak aman. Bagaimana kalau sampai waktu dalam masjid kita tidak berasa aman. Dan kita boleh merasa aman di bukit aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu, kata Sayyidina Amr ibn Syarid, aku membuncing di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'anshuduhu, maka dengan aku ya sama lah driver kadang-kadang misal begini lebih kurangnya beliau buncing di belakang Nabi sambil berkeseda. Macam kita sekarang kita drive kereta, daripada kita mandu senyap diam, ibarat kita bertasbih, ibarat kita berzikir bi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad ya akramal khalqi maliman anudu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi. Jadi aku sambil menyair sampai hampir 100 bait. Hampir separuh burdah aku lantunkan. Nabi kita kata terus, zid kaman terus, tambah lagi. Itu ketamah-tamahan baginda Nabi dengan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asyadtuhu mi'ata qafiyatin, daripada perkataan Umayyah bin Abi Shalih As-Tsaqafi. Kullama asyatuhu baitan, tiap kali ku tambahkan satu puisi, Nabi kita kata tambah lagi, teruskan lagi, zid. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lanjut, teruskan, sehingga sampai hampir tidak kurang daripada 100 bait yang aku nyanyikan. Nabi kita bersabda, ingka adalah yuslim, hampir-hampir si penyair itu percaya dan beriman. Syairnya sudah beriman dan percaya kepada Allah. Hadis yang terakhir daripada syair baginda Nabi daripada Sayyidina Hasan ibn Sabit. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'u mimbaran li Hasan ibn Sabit. Sesungguhnya Nabi kita meletakkan pentas untuk Sayyidina Hasan bin Sabit melantunkan syair. Kasih kursi sebelah situ, Sayyidina Hasan duduk untuk menyampaikan syair di khalayak orang ramai. Jadi bukan setakat berdiri, tapi macam seperti tempat qari membaca Al-Quran di hadapan orang ramai. Dibuatkan mimbar khusus. Untuk apa saja? Yunabihu, untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, Nabi kita bersabda, innallaha yu'ayyidu Hasan biruhil qudus. Sesungguhnya Allah memperkasa Sayyidina Hasan bin Sabit ini dengan malaikat Jibril. Selama beliau membela yupakhir baginda Rasulullah, memperbanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung malam, simbang malam, bahasa Indonesia begadang. Begadang, jangan begadang kalau tidak ada perlunya. Begadang boleh saja kalau memang ada perlunya. Begadang artinya berjaga malam. Pernah kata kita sekarang tak payah tanya tentang begadang. Kita begadang jaga saban malam. Tapi dengan grup WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram, dan juga dengan internet, atau juga dengan media massa. Jadi kalau seandainya dengan kita tidak ada keperluan, seeloknya dengan kita selepas kita melaksanakan salat isya kita tidur. Terlarang tidur sebelum kita melaksanakan salat isya, berbual-bual selepas kita melaksanakannya, kecuali kalau karena untuk tetamu atau juga untuk agama dan juga untuk masa depan umat. Selain daripada itu, berjaga malam, begadang, ngopi sampai pukul 3 pagi, hukumnya makruh. Jadi kawan-kawan yang suka ngopi, yang suka begadang, yang suka berjaga malam, sebelum tidur buat salat tahajud dulu dengan witirnya. Takut kalau tak dan bangun tahajud, sebab orang yang begadang larut malam nak bertahajud tidak terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha 6 menit. Haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam Nabi kita menceritakan kepada istri si baginda.
Dzata lailatin nisa'ahu, bukan satu. Nabi kita bercerita di hadapan istri-istri beliau, masyaallah tabarakallah. Nah, ini maksudnya kita kena punya banyak lah. Kalau punya satu kita nak ceritain sama siapa? Ada bekerja dengan ada cucu. Jadi istri begitu ada 9. 9 itu semuanya mendengarkan cerita khurafah. Jadi khurafat bahasa kita itu apa sebenarnya? Itu cerita aneh, cerita dongeng, cerita palsu, cerita tentang salah seorang daripada seseorang zaman dahulu yang senantiasa menceritakan perkara-perkara aneh. Maka tiap ada orang yang menceritakan perkara aneh dikatakan itulah ceritanya khurafat. Itu khurafat, maksudnya perkara aneh. Itu asal cerita khurafat. Jadi Nabi kita sepanjang malam ngobrol, cakap, bersimbang dengan istri-istri beliau. Binisahi hadisan. Faqalat imra'atun minhunna, maka berkata salah seorang daripada perempuan daripada ummahatil mukminin, ka'annal hadisu khurafah, macam seperti cerita khurafah saja, cerita khurafah saja Nabi kita sampaikan tadi itu. Nabi kita bersabda, kalian tahu tak khurafat itu apa? Siapa khurafat? Siapa dia? Inna khurafata kana rajulan min Udrah, seorang laki-laki daripada Bani Udrah, asrathul jin fil jahiliyati, dia ditawan oleh jin, sedikit nyimpang. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang ya papa, nih yang aku nak bagi ke masjid nih, salat isya, oke, khair. Setelah salat isya selesai, 9 berlangsung, 10 ditunggu, 11 lanjut, dah sampai tengah malam tak balik-balik. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak balik-balik daripada salat isya tadi itu sampai 4 tahun baru balik ke rumah. Sayyidina Umar marah. Takkan ada dengan seorang pergi ke masjid, laksanakan salat isya, terus balik lepas 4 tahun. Rupa-rupanya si laki-laki tadi itu ditawan oleh jin. Jadi bercerita tentang keadaan dengan mereka, ditawan sama jin kafir, hidup dengan mereka dalam beberapa waktu, sehingga sampai jin-jin kafir tadi itu diserang oleh jin Islam. Setelah mereka mendapatkan kemenangan, mampu untuk mengalahkan jin-jin kafir, maka mereka perasan ini laki-laki bukan daripada jin, ini daripada manusia. Terus dengan beliau dihantar balik ke Madinah selepas 4 tahun. Tuh cerita ditawan sama jin selepas 4 tahun. Waktu 5 menit cerita. Salah seorang daripada murid Imam Malik, salah satu daripada guru Imam Malik ada Imam Rabi'atul Ra'i, di mana dengan orang tua daripada Rabi'atul Ra'i, siapa nama orang tua beliau? Faris, dan lupa dah. Nah, orang tua daripada Imam Rabi'atul Ra'i ini berjuang fisabilillah, meninggalkan kampung halaman kota Madinah selama tidak kurang daripada dalam 25 tahun. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, ngaji 2, 3, 4 hari dah balik dah daripada pondok. Daripada peperangan kepada peperangan kita berhenti pada pukul 9 sesuku. Maka pada saat ketika beliau teringat anak, teringat kampung halaman, maka dengan beliau pun terpikir untuk patah balik ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, Imam Farruh Rabi'atul Ra'i, Imam Farruh Rabi'ah ibni Farruh, setelah Imam Farruh tadi balik kampung kota Madinah, suasana itu sudah berubah. Datang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pun ke Terengganu. Kalau kita tinggalkan Terengganu dalam 2, 3, 4 tahun sudah banyak perubahannya. Ini ada lagi laut atau sungai yang ditambah. Nanti akan ada lagi apartemen bangun di tengah-tengah situ. Perasaan? Allah, apalagi kalau seperti di Johor Baru. Tambak. Sebab kenapa? Sebab karena banyak gudang pasir di situ. Ada pasir gudang, ada gudang pasir. Senang saja untuk menambak laut dengan pasir, karena ada gudangnya. Allahirrahmanirrahim. 25 tahun. Setelah sampai ke rumah, suasana keadaan di rumah itu sudah berubah secara 100%. Tapi bagaimanapun masih teringat, masih terngiang-ngiang dalam ingatan bentuk corak rupa rumah yang ditinggalkan, yang dengan Ummu Rabi'ah ditinggalkan pada saat ketika itu dalam keadaan hamil. Istri beranak tak dapat berita, anak gede tak dapat berita, anak ngaji tak dapat berita. Pendek kata pada tu balik,
Yang namanya kita balik rumah, balik kampung, kita cantu rumah kita, pintu kebuka, kita masuk. Begitu masuk rumah, ternyata ada seorang pemuda daripada dalam langsung pegang Imam Paruh daripada dada. Hei, laki-laki tua tidak tahu aturan. Lo kenapa masuk rumahku tanpa izin? Laki-laki tua tadi itu langsung naik angin juga. Kamu, kalau dengan bahasa nyumpah haram jeda lah. Macam mana kamu ada di rumahku? Akhirnya yang di rumah menyerang, yang di luar pun juga mempertahankan. Begaduh antara dua insan tadi itu, yang ada di rumah dengan yang datang balik ke rumah. Tak lama kemudian ternyata dengan sang istri pertengkaran yang kedengaran di bawah tadi itu suara suamiku Imam Paruh. Oh ayahku, ayahnya. Oh Tuan Haji, oh ayang sayang. Itu perajat si Imam Rabi'ah tadi itu, yang itu adalah orang tua beliau. Selepas suasana reda dan diperkenalkan, ini bapak kamu sejak tidak kurang daripada 25 tahun berjuang di jalan Allah daripada peperangan kepada peperangan, baru teringat, akhirnya teringat yang dia ada anak bini di Madinah. Ini anaknya kita. Pas tidur santai dengan sang istri, Tuan Haji, kita yang susah lupa duit. Jadi yang ya ada apa bang? Pada masa abang pergi tempo hari kan abang ada bekalkan uang 12.000 dinar. Mana uang itu? Oh, 25 tahun masih ingat duit lagi. Kita boleh lupa poket, boleh lupakan anak, tapi duit jarang kita lupakan. Ingat hitungannya kita letak di mana. Duit yang 12.000 itu mana? Jadi kata sang istri, Abah Paruh, nanti kalau abang nak jawabannya, abang pergi awal ke masjid esok hari. Setelah pergi ke Masjid Nabawi, waktu habis, Allahu Akbar. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata manusia seperti dengan suasana banjir manusia. Semuanya berkerumun menuju ke satu arah. Rupa-rupanya satu arah itulah tempat pengajian Imam Rabi'ah, guru kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Qala haddatsana fulan ibni fulan, haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Paruh tengok daripada jauh sekali. Siapa kegerangan laki-laki yang lenggang-lenggok itu memang betul-betul menakjubkan. Baik dengan penampilannya, penyampaiannya, keilmuannya, betul-betul menggugah dan juga memukau. Setelah majlis itu berakhir, tak boleh mendekat sebab orang berkerumun. Mendekati beliau, balik ke rumah. Jadi pada waktu sampai ke rumah, kata sang istri, papa tengok apa saja tadi di masjid. Seorang pemuda hebat, alim, punya maklumat, punya keilmuan luar biasa. Abang tahu siapa dia? Itulah Rabi'ah, putra kita. Abang coba pilih. Pilih nak mau uang yang hak 12.000 dinar itu saya serahkan, atau abang memilih anak kita semacam itu. Semua duit yang abang bekalkan itu habis, sehingga sampai membuat anak abang jadi seperti itu. Waktu sudah habis. Ingin saya kongsikan, jangan kedekut dengan duit, jangan kedekut dengan harta, untuk kita melahirkan generasi anak-anak cucu yang berbakti dan taat kepada agama. Kalau kita mampu belajar sampai ratusan ribu RM untuk kita beli rumah, rumah tidak akan memberikan syafaat, tidak akan memberikan pertolongan dan juga tidak akan mendoakan kita. Belanjalah untuk anak-anak demi untuk masa depan agama, demi untuk masa depan keilmuan mereka, agar dengan kita nanti di alam barzah, di alam kubur akan mendapatkan lantunan Rabbana atina fid dunya hasanah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun dan maaf. Setakat ini dahulu, insyaallah nanti akan kita sambung pada pertemuan 2-3 bulan ke depan. Tak boleh datang tiap bulan, 2, 3, 4 bulan ke depan. InsyaAllah nanti ada beritanya. Simpan kita baik-baik. Siapa tahu ini akan menjadi saksi kepada kita nanti pada hari kiamat. Yang dengan kita pernah mempelajari syama'il tentang akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.